Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan yang satu ini, Mister Nyeleneh. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar klasik loh. Dari zaman Yunani kuno sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan yang nggak pernah habis-habisnya. Ya betul, perdebatan tentang agama dan ketuhanan. Kalian pernah mikir enggak ya kenapa perdebatan ini bisa berlangsung ribuan tahun dan belum ada kesimpulan yang pasti? Nah, salah satu alasan utamanya adalah karena kedua hal ini bukan ilmu pengetahuan yang bisa diuji coba dengan alat atau eksperimen, tapi lebih ke apa yang namanya dogma. Oke, pertama-tama kita harus jelasin dulu ya apa itu dogma. Secara harfiah, dogma adalah serangkaian keyakinan atau ajaran yang dianggap benar dan sakral oleh sebuah kelompok tertentu. Biasanya agama atau aliran pemikiran tertentu. Yang spesialnya nih, dogma itu dianggap tidak perlu diragukan lagi atau diuji kebenarannya loh. Udah jadi aturan baku yang harus diterima begitu saja. Nah, biar lebih jelas, aku kasih analogi lucunya kayak yang aku bilang sebelumnya. Dogma ibarat parcel yang udah dibungkus rapi-rapi. Bahkan dibalutin dengan kain sutra yang penuh simbol kesakralan, dikasih pita emas, dan ditemenin sama peringatan besar-besaran. Jangan dibongkar dan dicobanya. Bayangin aja, kamu lagi jalan-jalan tiba-tiba ada orang datang kasih parcel yang kayak gitu. Pasti kamu mikir kan, wah ini barang penting banget ya, gak boleh sembarangan buka. Tapi kalau ada orang yang penasaran banget dan bongkar parcelnya tanpa izin dari yang kasih, pasti bakal ada masalah dong. Bisa jadi yang kasih marah, atau orang lain yang percaya sama nilai parcel itu juga bakal merasa tersakiti. Contohnya aja di zaman dulu, banyak ajaran agama yang dianggap dogma. Kayak misalnya pandangan bahwa bumi itu pusat alam semesta, yang dipercaya oleh gereja Katolik pada abad pertengahan. Kalau ada orang yang berani bilang kalau bumi itu bukan pusatnya, bisa jadi dianggap menyalahi dogma dan dikenai hukuman berat. Lanjut ya, kalau dogma itu sudah diajarkan secara sistematis ke banyak orang, diatur dalam buku ajaran atau disampaikan melalui guru atau pemimpinnya, nah itu yang namanya doktrin. Doktrin itu jadi pedoman yang jelas buat anggota kelompok itu tentang apa yang harus dipercaya, bagaimana cara hidupnya, dan apa yang harus dihindari. Misalnya aja, di agama Kristen ada doktrin tentang Tritunggal Allah, di agama Islam ada doktrin tentang rukun Islam 5, di agama Hindu ada doktrin tentang Dharma, Artha, Kama, Moksha. Semua ini udah diatur dengan jelas dan jadi dasar bagi umatnya untuk menjalankan keyakinannya. Kalau kita mau kasih analogi lagi, doktrin ibarat buku panduan penggunaan barang elektronik yang mahal banget. Udah ditulis detail banget mulai dari cara nyalain, cara pakainya, sampai cara merawatnya agar tidak rusak. Kalau kamu ikutin buku panduannya ya aman-aman aja. Tapi kalau kamu malah bikin cara sendiri tanpa baca panduan, bisa jadi barangnya rusak, atau kamu salah paham cara pakainya. Sekarang kita lihat sejarahnya ya teman-teman. Perdebatan tentang agama, ketuhanan, dan peran dogma ini memang sudah ada sejak zaman Yunani kuno loh. Sekitar abad ke-5 sampai ke-3 sebelum Masehi. Pada waktu itu, para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristotle udah mulai bertanya-tanya tentang asal-usul alam semesta, makna hidup, dan apakah ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semuanya. Namun yang bikin perdebatan makin panas adalah ketika agama-agama besar mulai berkembang dan mengembangkan dogma-dogmanya secara resmi. Misalnya aja, pada tahun 325 Masehi, ada yang namanya Konsili Nicaea, sebuah pertemuan besar para uskup Kristen untuk menetapkan ajaran-ajaran resmi tentang sifat Allah dan Yesus Kristus. Dari situ lahirlah beberapa dogma penting yang sampai sekarang masih jadi dasar bagi banyak gereja Kristen. Di zaman pertengahan, kekuasaan gereja sangat besar dan dogma-dogmanya jadi hukum yang harus diikuti oleh semua orang di Eropa. Siapa saja yang berani menyangkal dogma bisa dikenai hukuman seperti pengasingan, bahkan dibakar hidup-hidup di atas tiang pancang. Contohnya aja Galileo Galilei pada abad ke-17, yang bilang kalau bumi berputar mengelilingi matahari. Dia dikecam oleh gereja karena dianggap menyalahi dogma yang bilang bumi itu pusat alam semesta. Seiring berjalannya waktu, mulai ada gerakan pemikiran yang namanya pencerahan sekitar abad ke-17 dan ke-18. Para pemikir seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant mulai mengajak orang untuk berpikir kritis dan tidak hanya menerima apa yang sudah jadi dogma. Mereka bilang bahwa manusia punya hak untuk menggunakan akal sehatnya untuk memahami dunia, bukan hanya mengikuti ajaran yang sudah ditetapkan. Dari sinilah perdebatan antara keyakinan berbasis dogma dan pemikiran berbasis akal sehat makin terbuka dan menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban manusia. Nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kenapa perdebatan ini nggak pernah selesai. Kayak yang aku amati nih teman-teman, perdebatan tentang agama dan ketuhanan itu banyak yang bukan mengarah ke kesimpulan yang jelas, tapi lebih kayak olahraga otak aja. Mirip aja kayak channel TV yang satu menggunakan frekuensi VHF dan yang lain UHF.
Kalau kamu paksa bikin kedua sinyal itu bertemu di satu antena tanpa alat yang tepat, pasti hasilnya bukan gambar yang jelas. Tapi malah layar TV jadi berwarna-warni penuh titik-titik kecil yang kayak ribuan nyamuk yang mau keluar dari dalam TV. Jadi ya, setiap orang punya cara pandang sendiri yang dibangun dari dogma, doktrin, pengalaman hidup, dan pemikiran mereka sendiri. Kalau kita cuma paksa orang lain untuk sama dengan kita tanpa mau mendengar sudut pandang mereka, hasilnya cuma ada kesalahpahaman dan emosi yang panas aja. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, dogma adalah keyakinan yang dianggap sakral dan tidak perlu diragukan, sedangkan doktrin adalah bentuk penyajian yang sistematis dari dogma itu agar bisa diajarkan ke banyak orang. Perdebatan tentang agama dan ketuhanan sudah ada ribuan tahun, karena sifatnya yang bukan ilmu pengetahuan yang bisa diuji secara empiris, tapi lebih ke keyakinan yang sangat pribadi dan berakar pada budaya serta sejarah masing-masing kelompok. Yang penting kita bisa menghargai perbedaan ya. Kalau kita mau berdebat, lakukan dengan cara yang sopan dan bertujuan untuk saling memahami, bukan cuma mau menang sendiri. Seperti olahraga otak kan, yang penting kita tetap aktif berpikir dan terbuka, bukan buat saling menyerang. Oke deh teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang dogma, doktrin, dan perdebatan klasik yang sudah ada sejak zaman Yunani. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like. Komen apa aja yang kamu pikirin tentang topik ini di kolom bawah ya. Bisa juga kasih ide konten, apalagi yang mau kamu dengerin dari Mr. Nyeleneh. Jangan lupa juga subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten terbaruku. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.